Status MotoGP Republik Ceko di MotoGP 2021 masih tanda tanya. Masa depan MotoGP Republik Ceko menjadi tanda tanya setelah sirkuit Brno tidak masuk dalam kalender sementara MotoGP 2021. Sebagai informasi, Dorna selaku penyelenggara MotoGP baru saja merilis jadwal untuk kompetisi 2021 yang terdiri dari 20 balapan dan 3 sirkuit ditaruh di daftar cadangan termasuk Indonesia. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, mengatakan Brno perlu pengaspalan ulang untuk memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menggelar balapan tahun depan. Kami tidak memasukkannya ke kalender dan melihat apakah mereka bisa mencapai itu. Jika tidak, kami akan memasukkan Grand Prix cadangan pada periode tersebut. Brno telah sejak lama menjadi bagian dari kalender dan merupakan Grand Prix yang penting. Tapi masalah keselamatan juga penting, khususnya pengaspalan ulang. Itu wajib, jika kami tidak mendapatkan konfirmasi, kami tidak bisa menyertakannya dalam kalender 2021, kata Carmelo Ezpeleta. Slot yang kosong dalam kalender berada pada periode antara Finlandia pada 11 Juli dan Austria pada 15 Agustus. Sirkuit Algarve di Portugal yang digunakan Formula One bulan lalu, sirkuit Igora Drive di dekat Saint Petersburg, Rusia, dan sirkuit Mandalika di Pulau Lombok, Indonesia menjadi trek cadangan dalam kalender profesional tahun depan. Kami mencoba untuk kembali ke normalitas. Kami bicara kepada semua operator dan membuat kalender normal karena penting untuk memblok hari-hari itu dan mengetahui tempatnya di hari apa akan ada Grand Prix. Kami akan start di Qatar seperti biasa dan finish di Valencia seperti biasanya untuk 1 tahun lagi. Dan di antara seri pembuka dan penutup itu, kami akan memiliki 18 Grand Prix. Semoga kami bisa melakukannya. Tutup Carmelo Ezpeleta. Ambisi Rins untuk gelar juara masih sama. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, meraih hasil positif saat tampil di seri ke-12 musim ini. Rider asal Spanyol itu berhasil menyabet podium kedua pada balapan bertajuk MotoGP Eropa 2020. Hasil ini membuat peluangnya untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2020 tetap terbuka. Tambahan 20 poin pada balapan kali ini membuat Rins naik ke posisi 3 besar untuk menggantikan posisi Maverick Vinales. Alex Rins naik ke peringkat ketiga dengan mengoleksi 125 poin. Raihan poinnya saat ini bahkan sama dengan pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo yang menempati posisi kedua. The Bakery mengaku sangat puas dengan hasil balapan yang diraihnya kali ini. Rins mengaku podium kedua di MotoGP Eropa membuatnya terus berambisi untuk perebutan gelar juara dunia. Saya senang dengan hasil balapan kali ini, berarti ada tambahan 20 poin lagi untuk kejuaraan dunia. Saya akan terus berjuang dan kemudian kita akan melihat apa yang terjadi di akhir musim nanti. Karena saya pikir masih ada segelak kemungkinan untuk hal apapun saat ini, kata Alex Rins. Meski demikian, Rins sendiri paham jika rekan satu timnya, yakni Joan Mir, lebih difavoritkan lantaran telah meraih 162 poin di puncak klasemen. Akan tetapi, ia sekali lagi menegaskan akan tetap berusaha hingga balapan akhir musim nanti. Saya tertinggal 37 poin. Itu berarti saya masih memiliki peluang meskipun saat ini sepertinya Joan lebih difavoritkan untuk gelar juara. Ini merupakan tahun yang luar biasa. Kami terus mengalami peningkatan yang signifikan dari balapan ke balapan selanjutnya. Tutup Alex Rins. Dovizioso akui ada negosiasi dengan Honda jadi test rider. Pembalap tim Michelin Ducati, Andrea Dovizioso, mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Honda untuk mendapatkan tempat sebagai test rider. Bahkan, dalam waktu dekat, ia sudah siap terbuka dengan segala hal tentang masa depannya. Sebagaimana diketahui, Andrea Dovizioso tak akan melakoni balapan di kelas MotoGP setelah memutuskan mundur dari Ducati. Alih-alih mencoba untuk mencari tim lain, pembalap berpaspor Italia itu memilih cuti setahun dari kelas MotoGP. Karena itu, selama 1 tahun ke depan, Dovizioso mencoba mencari cara untuk tetap menggeber motor MotoGP dengan menjabat sebagai test rider. Sejauh ini, ia pun diisukan dengan beberapa pabrikan untuk diajak bergabung menjadi test rider.
Akan tetapi, salah satu pabrikan yang kini semakin dekat dengannya adalah Honda. Dovizioso bisa saja menjadi pembalap uji coba untuk Honda, walaupun saat ini mereka sudah memiliki Steven Bradl yang juga bertugas dengan baik. Sudah ada negosiasi dengan Honda. Kami membicarakannya selama beberapa minggu, kata Dovizioso. Pembalap berusia 34 tahun tersebut mengatakan bahwa ia akan segera mengumumkan masa depannya setelah mendapatkan keputusan. Namun, ia juga menyatakan tidak hanya mendekati Honda, tetapi juga pembalap lain seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia. Kami membicarakan beberapa hal. Terus terang, saya akan berbicara dengan masa depan saya sebentar lagi. Tidak ada alasan untuk menunggu, jadi saya tidak ingin membawa semuanya keluar sekarang. Saya juga akan menjelaskan hal ini. Wajar jika ada topik tentang Honda seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia. Tetapi, ini tidak terkait dengan situasi yang dialami Marc Marquez. Saya senang memilih untuk melakukannya ketika itu jelas bagi saya apa yang bisa saya lakukan. Bagaimanapun, kami akan membicarakannya sebentar lagi. Tutup Dovizioso. Joan Mir bisa juara dunia MotoGP 2020 minggu depan. Keberhasilan Joan Mir memenangkan balapan MotoGP Eropa membuat ia bisa memastikan diri jadi juara dunia MotoGP 2020 musim depan. Kemenangan Joan Mir di MotoGP Eropa ditambah hasil lain yang diterima para pesaingnya membuat pembalap Spanyol itu makin di atas angin dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2020. Tambahan 25 poin dari MotoGP Eropa membuat Joan Mir kini mempunyai keunggulan 37 poin atas Fabio Quartararo dan Alex Rins yang ada di posisi kedua dan ketiga. Dengan MotoGP 2020 tinggal menyisakan 2 seri lagi, Joan Mir bisa memastikan diri juara dunia MotoGP 2020 pada pekan depan. Pekan depan, seri MotoGP 2020 adalah MotoGP Valencia yang berlangsung di tempat yang sama yaitu Ricardo Tormo. Joan Mir bisa menjadi juara dunia bila ia mampu mempertahankan selisih minimal 26 poin pada klasmen MotoGP 2020 setelah MotoGP Valencia berakhir. Bila hal itu terjadi, selisih poin Joan Mir tidak akan bisa terkejar di seri terakhir yaitu MotoGP Portugal. Joan Mir muncul sebagai kuda hitam yang kemudian kini menjadi favorit terkuat untuk menjadi pemenang di MotoGP 2020. Perjalanan Joan Mir juga terbilang menarik karena ia 2 kali gagal finish dalam 3 seri awal di MotoGP 2020. Tak hanya itu, Joan Mir juga tidak pernah bisa memenangkan seri MotoGP sampai akhirnya ia bisa menjadi juara MotoGP Eropa. Rossi Girang Marini dipastikan tampil di MotoGP 2021. Valentino Rossi memberikan respon soal kabar Luca Marini dipastikan bakal ambil bagian dalam kejuaraan dunia musim 2021. Rossi pun mengaku sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Sebagaimana diketahui, Luca Marini memang dipastikan bakal tampil di MotoGP musim depan. Hal tersebut setelah Marini resmi bergabung dengan tim Rally Avintia Ducati sebagai pembalap mereka menggantikan peran Estafet Rabat. Bersama tim Rally Avintia Ducati, Marini bakal kembali bertandem dengan rival di Moto2 musim ini, yakni Enea Bastianini. Meski begitu, Marini nyatanya bakal tetap berada di bawah naungan Sky Racing VR46, yang mana hal itu bakal membuat kondisi berbeda dengan Bastianini. Kabar ini pun menjadi akhir dari segala spekulasi mengenai masa depan Marini sebagai pembalap profesional. Pasalnya, Marini sendiri sempat diisukan bakal bergabung dengan tim MotoGP lainnya seperti Aprilia Gresini. Bahkan, ada juga yang menyebut Marini bakal tetap bertahan di Moto2 pada musim depan. Kabar Marini dipinang oleh tim Rally Avintia Ducati sebagai pembalap mereka di MotoGP 2021 pun mendapat respon dari Valentino Rossi. Valentino Rossi yang berstatus sebagai kakak tiri Marini pun mengaku ikut berbahagia dengan kabar tersebut. Terlebih, Rossi sendiri mengetahui betul keinginan besar Marini untuk bisa tampil di kelas MotoGP. Rossi juga berujar bahwa kehadiran Marini di MotoGP 2021 pun semakin memotivasinya untuk bisa tampil maksimal. Saya sangat senang untuknya. Semua pembalap mempunyai impian untuk balapan pada MotoGP dan dia akan melakukannya dengan Ducati dan motor yang bagus. Dia selalu mengatakan bahwa bisa balapan dengan saya adalah mimpinya dan saya senang kami akan melakukannya pada MotoGP.
Hal ini akan menjadi motivasi besar bagi saya, kenangan pertama saya tentang luka sangat spesial, kata Valentino Rossi. Selain itu, Rossi pun menjelaskan kenangan indah bersama Marini. Pembalap berkebangsaan Italia tersebut mengaku masih ingat betul tentang pengalamannya bersama Marini yang memiliki jarak usia cukup jauh dengannya. Dia lahir pada 10 Agustus 1997. Saya memenangkan gelar juara dunia pertama saya pada tahun yang sama tetapi pada 31 Agustus. Saya memiliki foto dia dalam pelukan saya saat kembali ke rumah sebagai juara dunia. Dia baru berusia 21 hari. Tahun depan kami akan bersama di MotoGP. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.